wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bu Rosti dulu sebagai Kepala Dinas Sosial, dan sebagai Kepala Dinas Koryata, Dinas Pariwisata, Budaya dan Olahraga, Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Lalu juga ada Pak Camat Bayung Kabupaten Depok, dan juga ada Ketua Karang Taruna Kota Depok Bang Jadi, lalu pastinya Bang Amsori sebagai MPKD Karang Taruna Kota Depok, dan juga Ketua Karang Taruna Kecamatan Cipayung Ahmad Supandi. Terima Bang. Ini sama Bang Amsori. Ini apa nih hubungannya? Lalu juga Majelis Pertimbangan Budaya dari Ketua MPM Kelurahan Abu Jaya. Oh, masih muda ya Bang? Wah, hebat. Bang Pandu Rista. Lalu juga Karang Taruna narasumber Bang Asep. Terima kasih Bang Asep dari Kementerian Koperasi. Wah, makasih ya Bang dari sini. Lalu juga Bang Jamal sebagai owner Bandar Organik. Itu ya Bang? Bener ini bandar gitu ya? Iya, bener ya? Lalu dari Babinsa ada ya? Siap. Oh iya, makasih ya Pak sudah ikut acara ini, dan Pokdar Kamtibmas. Siap. Wah, terima kasih ya Bang. Sama Pak Lurah, Lurah Ratu Jaya ya? Ya. Wah, masih muda aja nih. Ini kayak Bang Amsori juga, makin muda aja ya. Dan dari KNPI siapa nih? Paulia. Oh iya. Kayak pernah kita ketemu pernah ya? Oh, saya Triari ya. Mohon maaf, saya lupa. Adik-adik sekalian semua yang ada di sini, salam kenal dari saya Menteri Laksono. Sekarang hampir 2 tahun menjabat sebagai wakil wali kota Depok. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa memberikan anggaran untuk Karang Taruna 50 juta. Saya minta penghulu setiap tahun. Gubernur bilang nggak bisa karena ada aturannya kayak gitu. Nanti dicarikan lah ya gimana caranya bisa dapat terus. Jadi sekarang banyak anggaran untuk ikut dalam lomba kompetitif. Ini saya anjurkan kepada Karang Taruna Kelurahan, ikuti lomba-lomba kompetitif baik tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Baik perorangan maupun lembaga, atau juga kalau yang masih kuliah bisa S1-nya atau S2-nya atau S3. Kabar gembiranya kemarin waktu itu saya ikut lomba inovatif tingkat nasional, alhamdulillah juara 2. Hadiahnya nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau di Jawa Barat atau di nasional, kami dapat hadiahnya plakat doang. Biasanya yang dulu ya, yang pada kan ya, hadiahnya plakat. Ini lomba inovasi tingkat nasional itu, pertama hadiahnya laptop, kedua hadiahnya lebih keren lagi, kuliah S3 gratis. Jadi kalau dikuatkan nilainya 125 juta, dan kuliahnya juga bukan kaleng-kaleng, diterima langsung S3 di Universitas Indonesia. Tanpa tes, ikut lomba inovasi dan begitu. Jadi saya anjurkan ke adik-adik sekalian, ayo kita, karena sekarang Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan memotivasi kepada seluruh pemerintah daerah dan juga warga masyarakat Indonesia untuk masuk dalam inovasi. Karena Indonesia
dunia, apalagi di ASEAN ya. Jadi tingkatnya sangat rendah, sehingga pemerintah mendorong kepada seluruh masyarakat untuk berinovasi. Apapun bisa, bidang pertanian, bidang olahraga, bidang seni, ya, bidang usaha. Kemarin kita menang lomba inovasi tingkat Jawa Barat untuk lomba inovasi Dinas Tenaga Kerja. Dapat hadiahnya berapa? 25 juta. Lebih kecil dari bulu-bulu. Tapi alhamdulillah bukan itu yang dilihat, tapi Dinas Tenaga Kerja itu udah link and match-kan antara ya pelaku usaha dalam ini LPK, lembaga pendidikan, ya masyarakat. Banyak tuh, ada untuk keterampilan AC, keterampilan motor, keterampilan komputer, dilingkan kepada industri, sehingga mereka yang lulus dikasih sertifikat, bukan kaleng-kaleng ya tadi, itu bisa langsung diterima, dilingkan kepada industri. Jadi jangan malas-malas nih adik-adik ya, untuk melihat informasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Yang kedua, kalau nggak mau kerja di pabrik atau di perusahaan, bisa usaha sendiri. Jadi dari para pelaku pekerja itu langsung bekerja buat usaha bareng-bareng. Yang dididik 5 orang buat usaha servis AC. Ini pengen diresmikan sama saya, anak-anaknya, ya. Karena ternyata sekarang setiap rumah punya AC. Sementara AC itu harus diservis, dibersihkan minimal 6 bulan sekali. Apalagi pemerintah AC-nya masih banyak sekali. Nanti kita anjurkan nih Pak Dadan kalau punya kantor, guru kalau punya kantor, anak-anak yang sudah dilatih oleh Dinas Tenaga Kerja, mereka yang disuruh bersih. Di rumahnya juga begitu. Akhirnya membuka lapangan pekerjaan mereka. Jadi yang tadi jadi 5 orang bisa 8 orang. Terus ya banyak sekali. Kadang saya juga gitu di rumah. Ini rusak gimana caranya nih? Oh ternyata cuman kotor AC-nya atau cuma isi freonnya habis dan lain sebagainya. Itu pelatihan sangat luar biasa. Jadi dilingkan antara ya pelatihan terus dapat sertifikasi ya yang tingkat nasional, dilingkan kepada perusahaan atau mau kerja yang bersertifikat. Nanti mitranya banyak, baik perorangan maupun lembaga. Jadi ini terbuka. Yang penting ada kemauan. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Ya, setiap ada kemauan pasti ada jalan. Itu penting banget. Karena saya sebagai orang agama Islam dalam surat Al-A'raf ayat 13 mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaumnya nggak berubah nasibnya sendiri. Walaupun orang Betawi semua jadi kerjaan, tidur aja jadi kerjaan kan, kerjaan lotong tidur aja kan. Tapi bukan itu yang dimaksud, ya. Bahwa kita harus benar-benar berusaha untuk bisa dilihat oleh siapapun, oleh masyarakat maupun oleh lembaga, kita layak menjadi orang yang diterima dalam suatu pekerjaan. Saya berharap kegiatan hari ini, ya Bang ya, Bang Karang Taruna Kelurahan Jaya, ya Bang ya, Bang Pandu Bang Gilang, ini gak cuma sekedar datang, duduk, duit, pulang. Atau 4L, lo lagi nih. Di kelurahan dia, ya, di sini dia. Tapi nggak ada outcome-nya, nggak ada hasilnya dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, dari 1 bulan ke bulan berikutnya, dari 1 tahun berikutnya. Barulah gitu. Saya berharap nggak 4L, cuman pengen ngambil uang transportasi doang. Sayang kalau cuma kayak gitu doang. Ya, apalagi kalau nanti ada temuan kegiatan yang foto-foto doang, bagi-bagi duit doang, terus nggak ada hasilnya, nggak ada perkembangan kemajuan bagi masyarakatnya. Ya,
angka pengangguran segitu terus. Kenapa? Karena tadi pelatihannya cuma sekedar rutinitas, nggak ada follow up. Itu yang nggak kami inginkan. Kami berharap pelatihan ini benar-benar sungguh-sungguh dan dilakukan. Setelah bisa, sertifikasi, karena itu penting banget. Perizinan, seperti kami melakukan kegiatan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha itu setelah dilatih, diberikan pelatihan tentang pengemasan. Bagaimana pengemasan yang baik. Setelah pengemasan, diberikan izin untuk melakukan usaha. Kalau nggak bisa, ada mentornya. Mentor di setiap kecamatan untuk konsultasi. Pak, saya nggak bisa jalan. Pak, saya jalannya baru merangkak. Pak, saya sudah berjalan, perlu permodalan, gimana cari modal. Diajarin sama para mentornya. Nah, di sini nanti hasil di sini bisa gabung kepada mentor-mentor yang ada di kecamatan. Kecamatan Pak Samet ada di kecamatan, datang ke sana. Difasilitasi sama Karang Taruna untuk konsultasi bagaimana membuat proposal, bagaimana membangun kesuksesan dalam berdagang atau dalam berusaha baru. Ya, mudah-mudahan ini sebuah kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi warga. Ya, jangan hanya sekedar rutinitas dan menghilangkan tanggung jawab, kewajiban, mengumpulkan kewajiban saja. Saya nggak mau begitu. Saya mau yang di sini harus berhasil. Makanya saya minta komitmen adik-adik sekalian yang ikut kegiatan ini benar-benar punya komitmen yang kuat untuk itu. Siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap ya. Ini mumpung datang nih jagoan kita kan dari koperasi, dari bandar hidroponik, organik. Ya sekarang gampang, ya gampang segala macam usaha yang penting mau. Teman tetangga saya mungkin kenal yang namanya Mbak Ola. Tetangga saya di Akasia itu berantem sama tetangganya, diusir sama tetangganya sebelahan. Gara-gara ribut di rumahnya itu melakukan pekerjaan jualan. Diusir sama tetangganya, dia pindah ke depan alun-alun, namanya Puri Insani 2, pindah ke situ. Di sana ternyata usahanya meledak. Sekarang jadi miliarder. Gak kebayang tetangga yang ngusir ke sana pindah jadi miliarder. Usahanya apa? Usahanya harganya cuma 5 ribuan, 10 ribuan, tapi kuantitatifnya itu gede banget. Seluruh Indonesia dikirim dari dia. Apa barangnya? Manik-manik, gelang-gelangan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nggak bisa beli emas beneran, pakai emas bohongan itu. Biarpun banyak itu, dia pakai emas betulan. Dia punya di dekat Puri Insani itu ruko, 3 ruko. Beli sendiri, luar biasa. Kayak toko emas, tapi ketika lihat harganya 20.000. Jadi kalau ibu-ibu lihat gitu ya, wah itu langsung belinya bukan satu, bisa 100.000, bisa dapat 5. Ternyata di belakang rumahnya anak saya pindah ke Puri Insani, tetanggaan lagi sama saya, sama anak saya. Itu di belakang rumahnya itu bukan kurir apa ya? Yang kalau pengiriman kayak CV, pengiriman hilang, apa lagi ya? Ekspedisi. Itu bukan dia yang datang ke ekspedisi, tapi ekspedisinya datang ke rumahnya. Ada 5. Ada Shopee, ada apa macam-macam ya. Ada Tokopedia dan sebagainya. Ada di situ 5 orang. Pegawainya itu hanya mempaketkan boxing doang. Ya, boxing doang, bercat, stempel, bikin resinya. 5 ekspedisi ada di situ. Setiap hari hampir 1.000 paket yang dari mulai yang kecil sampai yang besar. Gak nyangka gitu. Tapi orangnya baik banget. Pak Imam, ajak saya dong ke Cianjur. Ngapain itu? Saya mau bantu nih teman-teman yang di Cianjur karena
kena musibah, nggak diminta sama saya, dia yang mengajukan diri. Pak Imam, kalau mau syukuran, bilang saya dong, nanti saya biayain sendiri. Orangnya baik banget. Ya luar biasa orangnya baik. Dan apa ya, humble gitu ya. Saya nggak tahu berantem sama tetangganya, mungkin tetangganya orang aku itu jadi berantem. Tapi orangnya baik sekali tadi. Ya, nah itu nggak pernah kebayang sama beliau juga bahwa usaha kecil-kecil retail itu, usaha yang cuma 5.000, 10.000, 20.000, ketika volumenya besar, jadilah jadi sampai dia bilang, Pak Imam, kalau punya dompet jadi produksinya, gelang yang bagus-bagus produksinya, ini Cipayu kan ada tuh ya, banyak juga hasil itu, kasih ke saya, biar saya jualin di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang punya kayak gitu kasih ke saya, biar saya dapat apa ya? Dapat fee-nya kan gitu ya, lumayan Rp10 satu barang kan. Bayangin kalau ada 10 barang kali volumenya aja. Jadi jangan ngebayangin yang kecil-kecil, tapi kejar volumenya. Tapi ada juga yang dibalikan, nggak ngejar volume, tapi harganya gila-gilaan kan gitu. Tapi untuk masyarakat Kota Depok mah susah yang begitu kan ya. Kecuali ibu-ibu sosialita kan gitu ya, yang harganya ratusan juta, nggak mungkin lah kita lakukan itu, modalnya juga bisa. Dan sekarang enaknya memang usaha nggak perlu modal, ada yang nggak perlu modal. Ya seperti apa? Reseller. Jadi ada tukang donat, ya sama saya wawancara itu, dari mulai dibikin donat ya. Bikin donat itu cuma jajal-jajal, lihat di YouTube jajal kasih ke anaknya, nggak enak mah gitu kan. Mesti jujur tuh, ya. Buat lagi, nggak enak, sampai anaknya enak nggak mau nyobain. Untung ada kuli bangunan. Jadi setiap kali dia nyoba, bikin kasih ke kuli bangunan. Kalau kuli bangunan, wah kalau mana enak nih. Dari mulai donat, daging donat, saya coba sama dia. Terus apa yang Jeko resepnya dicoba sama dia. Terus dicoba sampai udah berhasil dan akhirnya bisa menjual donat sekarang 5.000 per hari. Dan bukan dia yang jualan, karena dia nggak bisa jualan. Yang jualan tetangganya sebagai marketingnya. Yang marketing lebih kaya dari dia. Beneran, orang marketing itu lebih kaya. Jadi kalau ada perusahaan yang membutuhkan marketing, itu tantangan. Paling banyak kalau marketing sudah berhasil lebih kaya dari yang punya. Yang marketing itu udah punya 2 toko. Yang ini alhamdulillah sudah ada 5.000 per hari, sudah punya 10 karyawan. Dan saya ketemunya bukan sekedar di Banjarmasin, di BI juga ada. Masing-masing pemilik donat. Ada lagi dimsum. Dimsumnya waktu kemarin pandemi biasanya dia ikutan dalam pernikahan. Bikin apa namanya itu kecil? Baru-baru kecil kalau di pernikahan. Bubuk-bubuk ya, itu pernikahan. Dimsum bisa tahu. Tapi karena pandemi nggak ada pernikahan 2 tahun. Saya tanya, gimana kondisinya? Tambah maju ternyata. Karena apa? Karena ternyata di masa pandemi orang butuh itu dalam bentuk frozen, dibuatkan frozen. Sehingga orang akhirnya mengirim sana, mengirim sini, bahkan bukan sekedar di Depok, udah merambah ke Bandung, Surabaya, termasuk Cireng. Cireng kan produksi tuh. Ternyata Depok lebih merajai sampai ke Surabaya. Di Sawangan itu ada 2 produk cireng, dan dia nggak mau digedein lagi, cukup sehari segitu. Jadi pangsa pasarnya masih banyak. Keripik tempe, bulat-bulat dijajal. Jadi adik-adik kalau pengen langsung melihat praktek yang ada di Depok semuanya, dan mereka terbuka. Saya minta tolong Pak didik anak-anak Depok. Ternyata yang datang bukan dari Depok aja, dari Bekasi. Bisa 2 hari pelatihan gratis. Yang penting mau aja. Tadi saya sampaikan bahwa adik-adik semua harus punya kemauan. Terkadang memang datang rasa males, tapi males itu adalah bangunan yang membuat kita tidak sukses di masa depan.
Yang namanya bangunan kesuksesan kan sebuah bangunan dibuat, namanya rumah dibuat dari mulai fondasi, tembok, apalagi itu, pintu sampai ke atap, dibuat langkah demi langkah. Gak mungkin seseorang buat rumah langsung atapnya jatuh bakalan. Jadi kalau ada orang sukses dalam waktu singkat, ya pasti dia punya tuyul. Kalau dalam waktu singkat ya, gak mungkin kesuksesan itu dalam waktu cepat, pasti dirintis dalam waktu bulanan, tahunan bahkan menjadi sukses. Saya pernah baca buku, jangan merasa puas kalau belum 4 tahun menjadi pengusaha sukses. Karena 4 tahun itu standar untuk suksesan seseorang. Jangan merasa puas gede, ya. Karena setahun bisa jadi jatuh dengan berbagai permasalahan, baik iklim maupun persaingan bisnis. Jangan mengembangkan usahanya dulu sebelum 4 tahun. Karena bisa jatuh. Yang ini belum stabil, udah merasa bagus, bikin usaha lain. Ya, misalkan sekarang usahanya donat. Besok, karena udah setahun udah bagus, usaha bikin cireng. Bisa jadi malah menggerogoti usaha yang sudah sukses. Hati-hati. Jadi harus 4 tahun ukurannya. Kalau setahun, apalagi setahun kalian misalkan nih pegawai, setahun udah sukses keluar dari pegawai, jangan keluar dari pegawai kalau belum 4 tahun. Kalau belum bisnis itu berjalan dengan kita atau tanpa kita, jangan keluar dari pegawai. Usahakan manfaatkan istri kalau dia suami. Kalau dia istri, manfaatkan suaminya atau anaknya, atau tetangganya, atau saudaranya. Tapi yang megang kendali adalah kita. Jadi ini penting banget dan adik-adik sekalian untuk memperbesar pengetahuan tentang usaha. Selain pelatihan, selain langsung praktek, harus baca BUKU. Baca apa? Buku. Karena menambah pengetahuan. Saya hari ini apa yang saya baca semalam. Jadi untuk menjadi orang besar pun harus baca buku. Sekali lagi Indonesia juga termasuk rakyatnya, warganya yang malas baca buku. Hanya 1/3 per tahun. Sementara Singapura 6 buku setahun. Masih banyak, masih kurang. Ya, saya rasa saya minta supaya baca buku yang banyak sehingga menambah pengetahuan kita. Ya, saya demikian sambutan saya untuk kalian buat adik-adik untuk semangat terus dalam membangun hidupnya. Tapi ingat, yang namanya hidup suksesnya harus 2. Apa? Dunia dan akhirat. Ya, jangan kalau nanti udah jadi pengusaha sukses lupa sama yang di atas. Kayak Fir'aun udah jadi penguasa, menganggap dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya diuji sama Allah ke Laut Merah, sama Nabi Musa diketok pakai tongkat. Nabi Musa juga nggak percaya kan? Ketok aja kata Allah itu berbelah 2 lautnya. Rakyat warganya, pendukungnya dari Nabi Musa nyebrang, dikejar sama Fir'aun. Pengikutnya sudah sampai darat, tengah-tengah Fir'aun akhirnya Allah balikan. Jangan sampai kita begitu. Kalau sudah sukses pesan saya, ya harus tetap rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Harus baik kepada sesama. Saya gambarkan tadi bahwa Allah itu dia baik kepada dan nggak sombong ya. Jadi membantu sesama itu penting banget. Kalau sudah jadi sukses akan menjadi lebih sukses kalau kita bermanfaat bagi masyarakat. Karena nggak ada yang namanya sodako, nggak ada yang namanya memberi kepada orang lain. Orang tersebut akan jadi miskin, akan menjadi orang kaya. Ya, adik sekalian, terima kasih Bang Ilham atas acara pada hari ini. Ketua Barat Taruna Jaya dan Karang Taruna Kecamatan Cipayung, Bang Ahmad Tadi. Semoga sukses acaranya, berjalan dengan lancar, dan dapat menghasilkan anak-anak muda sebagai pengusaha yang sukses.
bendera merah putih bendera pusaka. Cakep. Bendera merah putih bendera pusaka dikibarkan di seluruh Nusantara. 77 tahun Indonesia merdeka. Semoga keluarga semakin sejahtera.